Minasan, chapter 52 dan 53 Record of Ragnarok telah rilis. Namun karena halamannya sangat panjang, jadi akan saya bagi menjadi 2 video. Kali ini kita akan membahas chapter 52 dengan judul Cahaya dan Kegelapan. Masih dengan situasi Buddha yang menyerang Hajun dengan menggunakan tombak alam kelimanya, dan Hajun yang menahan serangan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya yang telah berubah menjadi kapak sudah menusuk perut Buddha. Namun Buddha yang lebih terluka parah justru tersenyum sehingga membuat Hajun kesal. Hajun pun menendang Buddha agar posisi mereka saling berjauhan. Buddha berusaha tetap berdiri dengan menyeimbangkan dirinya dengan menyangga tombak alam kelima. Ia menyadari kondisinya yang sekarat, tetapi ia justru mempertanyakan dari manakah kekuatannya itu berasal. Buddha tersenyum lebar dan berkata, "Apa kau takut?" Makin kesal dong dibuatnya. Hajun pun berkata, "Jangan bercanda, aku telah menemukan wadah terbaik. Akulah makhluk tertinggi." Hajun pun mengingat bagaimana ia menjadi berserk di neraka. Namun penyebab mengapa ia hilang secara tiba-tiba itu karena tubuhnya tak mampu menahan kekuatan besarnya itu. Buddha pun kembali mengejek Hajun. "Kau itu sangat lemah. Kau bahkan tidak lebih baik dari Zero Fuku-chan. Kau itu sangat lemah." Raut wajah Hajun pun berubah dan tidak menerima ucapan dari Buddha, sehingga Buddha yang melihatnya pun tertawa. Tetapi Hajun menatap Buddha dengan tajam sembari tertawa dan kembali menerjang Buddha. Ia berkata, "Kalau begitu buktikan padaku." Dan serangan bertubi-tubi pun ia lancarkan. Buddha berusaha bertahan dengan menepis serangan Hajun. Umat manusia yang melihatnya pun menangis dan mendoakan keselamatan Buddha. Sementara di sisi dewa, Ares yang melihat kondisi Buddha yang sekarat pun menyesali mengapa Buddha mau berpihak kepada manusia. Ia justru mengatakan bahwa Buddha yang bodoh tidak akan bertahan lama. Namun dengan cepat omongannya itu disanggah oleh Hades yang mengatakan bahwa Buddha belumlah kalah. Hades bertaruh untuk kemenangan Buddha. Dan rupanya Zeus juga berada di pihak Buddha karena ia sangat menantikan kelahiran dari kekuatan Buddha yang mampu melihat masa depan alias Gumetsu Rinne. Wah, tumben dewa dan manusia bersatu untuk mendukung satu pihak ya Minasan. Kembali ke pertarungan, Buddha harus terseret ke belakang saking kuatnya Hajun menyerangnya. Tapi bukannya senang karena Buddha terdesak, Hajun justru bertanya-tanya kenapa Buddha masih bisa berdiri. Buddha mengambil kuda-kuda kemudian tersenyum dan berkata, "Datanglah," untuk menantang Hajun. Hades yang menyaksikannya hanya tertawa karena menurutnya Hajun tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Tampaknya Hajun mulai hilang kesabaran. Hajun pun tersenyum menyeramkan sembari memutuskan lengan kirinya, lalu mengubahnya menjadi senjata yang terlihat seperti pedang panjang. Keduanya pun mengambil ancang-ancang untuk melepaskan serangan, dan saat kedua bilah senjata itu bertemu, rupanya bilah senjata milik Buddha harus patah. Hajun kembali memutar pedangnya itu untuk mengenai Buddha, dan tiba-tiba saja bilah pedang Hajun hancur karena Buddha telah mengubah bentuk senjatanya. Hal itu mengagetkan seluruh penonton. Tetapi bentuk semula senjata Buddha mulai retak saat benturan senjata tadi. Tapi Hajun kembali menyerang lurus dan Buddha lagi-lagi harus menggunakan senjatanya untuk bertahan. Tak disangka senjata Buddha tak mampu menahan kekuatan Hajun sehingga senjata tersebut harus hancur. Bahkan membuat Buddha terlempar ke belakang dan bajunya pun ikut hancur. Duh, aurat Buddha jadi kelihatan dong. Buddha pun terbaring tak berdaya di lantai Valhalla. Sementara Beelzebub yang menonton pertarungan itu tersenyum sambil memakan buah segar. Brunhilde dan manusia kembali berdoa, tapi Hajun tak mempedulikan siapapun. Ia melangkah maju mendekati Buddha untuk mengakhiri pertarungan sengit ini.
Namun perasaan dalam jiwa Buddha yang awalnya terlihat gelap, kini bercahaya dan ada sebuah tangan yang kemudian digenggamnya. Buddha pun langsung sadar kembali dan tersenyum, sehingga membuat para pendukungnya terkejut. Hajun berkata, "Senjatamu sudah hancur, ini saatnya menghadapi kematian." Tapi Buddha bangkit dan berusaha berdiri. Dengan serius ia berkata, "Hadapi kelemahanmu, lawan sifat kekanakanmu. Tapi jika kau tidak punya masa-masa remaja seperti itu, kau tidak akan bisa terus maju." Wah, ini ucapan untuk Zero Fuku sih. Ikat rambut Buddha pun putus dan kini rambutnya terurai. Ia kembali bercahaya. Aduhai, Buddha cakep sekali ya minasan. Semua orang pun menyadari yang dipegang oleh Buddha adalah kapak milik Zero Fuku. Kini Buddha dan Zero Fuku pun berjuang bersama. Buddha pun menyebut senjatanya Ichiren Takushou Folun. Kemudian Brunhilde terlihat mengeluarkan air mata bahagia dan menjelaskan bahwa saat ini Zero Fuku menghisap amalan Buddha sebagai kesengsaraan dan dilahirkan kembali sebagai harta suci baru oleh Ichiren Takushou. Itulah pencerahan tertinggi di dunia Buddha, harta suci tertinggi yang hanya dapat dibuat oleh Buddha. Kita pun diperlihatkan perubahan senjata milik Buddha bernama Daien Jakutou Zero. Hajun terkejut melihatnya dan berkata, "Apa itu? Apa kau akan mencerahkanku?" Buddha pun mengayunkan bentuk baru dari senjatanya itu, lalu muncullah ketujuh dewa keberuntungan. Hajun masih terkejut melihatnya. Buddha pun berkata, "Bukannya kau sudah memutuskannya? Hukuman." Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Siapa yang sangka Zero Fuku akan muncul dan memberikan kekuatannya kepada Buddha. Untuk kelanjutan pertarungan dan pemenangnya akan ada di chapter 53. Stay tune ya minasan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram saya di @sneakypiki.anime.